Pak Purba, di pemilu 2019 yang lalu Bapak tidak terpilih. Tapi ternyata masih banyak rakyat yang mendatangi Pak Purba untuk mengadukan persoalan. Dan Bapak masih menyuarakan itu ke pemerintah ya. Mungkin bisa diceritakan kepada para sahabat Narwahtu bagaimana itu? Jadi memang betul. Selama saya pernah menjadi anggota DPD RI tahun 2004 sampai 2019, 15 tahun, punya rekam sejarah apa yang hal dilakukan. Nah, ternyata setelah saya pensiun dalam 2019 ini, masyarakat masih melihat dan menanyakan kepada saya masih bisa mencoba beberapa hal diantaranya, misalnya masalah kelistrikan. Walaupun saya tidak menjabat sebagai pejabat negara lagi, tetapi teman-teman di Nias, di Kepulauan Nias, masih menghubungi saya. Dan yang menggembirakan, terima kasih kepada teman-teman di PLN, baik di provinsi maupun kabupaten kota maupun direktur PLN pusat, masih mau mendengar keluhan kita, masih bisa nyambung lah gitu. Nah, sudah itu juga masalah air minum, masalah infrastruktur jalan, dan lain-lain. Jadi pengalaman saya 2004 sampai 2019, saya kan masih ada nomor handphone ya. Nah, ini saya masih bisa berkomunikasi dengan teman-teman pejabat. Jadi seperti apa saja namanya, kita sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Dan ini yang juga kita lakukan dulu di waktu sebagai anggota DPD dulu. Jadi masih ada tersisa lah begitu. Banyaklah hal-hal yang masih dilaksanakan dan saya pun enjoy pula gitu. Misalnya ada masyarakat yang belum ada BPJS-nya, misalnya kita bantu. Sebenarnya yang kita bantu itu bukan sesuatu yang hebat, enggak. Kita ini hanya mendekatkan antara masyarakat dan pemerintah. Itu aja kok. Gitu ya. Para sahabat Narwahtu, perlu juga kami sampaikan, beliau saat menjabat sebagai Ketua Komite 2 DPD RI sudah pernah berkunjung juga ke kantor kita ini. Jadi beliau ketiga kali ini berkunjung ke kantor kita. Yang unik, beliau selalu bilang kalau kita menjadi wakil rakyat harus mau mendengar, jangan hanya bicara. Pak Purba, bisa diterangkan itu apa maksudnya itu? Kenapa Bapak mau mendatangi rakyat, mau mendengar, bahkan handphone pun selalu terbuka ya, dibuka untuk publik. Ya, apalagi dengan adanya medsos, adanya apa sekarang, misal Instagram, dan adanya TikTok, wah pesan itu masuk. Nah, kita berkunjung ke sana gitu. Dan memang kita kadang-kadang sebagai persyaratan nomor satu sebagai legislatif adalah mau banyak mendengar daripada bicara. Tetapi banyak mendengar tapi harus banyak berbuat. Jadi jangan hanya bercakap-cakap saja. Dan saya pikir teman-teman juga sudah melakukan itu. Cuma gaya saya aja yang berbeda. Begitu ya? Ya. Iya.